Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa korunta untuk jiwa Bapak Ignatius Jadmiko dan Bapak Yohanes Arman Amin yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Juga buat Bapak Bartolomeus Kiki Nyoto Kusgito yang berpulang 2 tahun yang lalu. Yang mana dalam buku harian Santa Faustina nomor 1541 tulislah bahwa kalau mereka mendaraskan koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Marilah kita mendaraskan doa koronka. Kita awali dengan nyanyian lagu Yesus Kau Andalanku sebanyak 3 kali. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Yesus Kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Marilah kita mulai berdoa dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengambil orang hidup dan mati. Aku percaya akan persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealaman Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami
untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal ku persembahkan kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kealaman Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal ku persembahkan kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kealaman Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Apa yang Kau persembahkan kepadamu, Dan darah jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Apa yang kamu persembahkan kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kealaman, Putra yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai perdamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, Kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah persembahan doa koronka dari komunitas Kerahiman Ilahi Santo Gabriel. Terima kasih.
Duduk aja ini kan. Masih jam atau terserah. Aku ikut aku enggak acara konsen boleh apa mau nunggu lagi. Oh iya, ya ini doa umat. Berarti doa umat itu tradisional. Oh, doa umat di sini. Oh, saya berdiri sini. Oh iya. Buat ini topik itu masih
Shalom, selamat malam Ibu Bapak terkasih. Terima kasih kehadirannya untuk malam hari ini. Kita akan mengadakan misa mengenang 100 hari Bapak kita Ignatius Jatmiko, Ibu beserta keluarga, dan Bapak Johannes Arman Amin yang 100 hari bagi keluarga Bapak Johannes Arman Amin, beserta Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Kuskito untuk mengenang 2 tahunnya bagi keluarga Bapak Vicky. Pada malam hari ini untuk mengenang arwah bagi saudara kita yang sudah ada bersama Bapa di surga, kita akan mengenang dalam doa persembahan Ekaristi yang akan dibawakan oleh Romo kita, Romo Alfonsus Setio Gunawan, PR. Untuk waktu, kami persilakan Romo. Mohon maaf, untuk sebelum kita mulai misa ini, kita buka dengan lagu pembuka. Selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Yang terkasih, Ibu Aryani dan sekeluarga, Sally sekeluarga, dan Mas Stanley sekeluarga. Hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam doa bersama, sebuah kolaborasi yang sangat indah sekali. Kita bisa berdoa bersama-sama untuk mengenang 3 saudara kita yang telah mendahului kita. Bapak Ignatius Jatmiko dan Bapak Johannes Arman Amin yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Perayaannya akan selalu bersama-sama sampai selesai. Dan kebetulan hari ini 2 tahun berpulangnya Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Kuskito. Selamat malam untuk semuanya. Kita beriman kepada Kristus Sang Juru Selamat. Maka dengan menghayati keselamatan yang diperjuangkan oleh Tuhan Yesus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita bersyukur kepada Tuhan
Karena melalui peristiwa keselamatan itu, ketika saudara kita, Bapak Ignatius Jatmiko, Bapak Yohanes Arman Amin, dan Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Guskito telah bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam Ekaristi Suci. Sementara kita semua berada di dunia, juga mohon berkat Tuhan agar kita dapat meneruskan perjuangannya dengan setia, betapapun banyak tantangan hidup. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita mengheningkan diri sejenak, kita siapkan hati kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan memohonkan pengampunan untuk ketika saudara kita agar boleh menikmati bahagia di rumah Bapa. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber kehidupan manusia. Kami percaya bahwa Putra-Mu telah menyelamatkan kami lewat sengsara dan wafatnya di salib. Dia telah memperoleh kehidupan kekal bagi kami dan menyediakan tempat di surga bagi kami. Maka kami percayakan saudara-saudari kami, Bapak Ignatius Jatmiko, Bapak Yohanes Arman Amin, dan Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Guskito, yang telah Kau panggil mendahului kami semua. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga Engkau menerima dan menyatukan mereka dalam kerajaan-Mu sendiri. Berilah mereka kebahagiaan kekal, sebagaimana dijanjikan oleh Putra-Mu. Dan sertailah kami senantiasa dalam pelayanan dan kehidupan bersama kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kejadian. Bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Tuhan Allah bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil,
Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita lakukan bacaan, persiapkan. Dengar firman-Mu saat ini. Sejujurnya-Mu Tuhan, pada pagi Rabu saat ini. Curahkanlah rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Dia sekarang selama-lamanya tiada firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu. Sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani, berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melimparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam. Keluarga Ibu Aryani, keluarga Sally, dan keluarga Mas Stanley, dan teman-teman para sahabat sekalian yang terkasih. Sungguh indah malam hari ini. Kita bisa bersama-sama berdoa sebagai keluarga besar umat Katolik, khususnya yang di Pulau Gebang. Kita mau berdoa bersama-sama dengan kencang sekali untuk ketiga saudara kita, Bapak Ignatius Jatmiko dan Bapak Yohanes Arman Amin yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, serta Bapak Bartolomius Piki Nyoto Kuskito yang dipanggil 2 tahun yang lalu. Perayaan Ekaristi senantiasa mengenangkan peristiwa keselamatan. Karena di dalam Ekaristi kita mendengar sabda Yesus yang otentik, yang sungguh berasal dari pribadi dan mulut Yesus. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan demi keselamatan manusia. Itulah keyakinan kita yang senantiasa kita rayakan setiap hari atau setiap minggu khususnya. Maka melalui darah Kristus yang tertumpah dari puncak salib Golgota, ketika saudara kita yakini telah menerima rahmat penebusan dan rahmat keselamatan. Sehingga mereka bertiga telah duduk di rumah Bapa di surga. Mungkin Bapak Ibu kemarin pernah melihat YouTube si Mongol tuh cerita. Ada yang pernah melihat ya? Katanya kalau sekarang mendoakan saudara kita yang meninggal harus dirubah. Jangan semoga dia duduk di sisi Bapa. Karena kata-kata ini sudah dipakai sejak 3 abad sebelum Yesus.
Sudah berapa ribu orang yang meninggal di sisi, jadi panjang banget. Katanya suruh mengubah di depan atau di belakang Tuhan. Gitu. Belum ada itu ya. Nah itu ungkapan para stand up comedy. Nah kita melihat tadi yang saya bacakan dalam Injil, ada seorang ibu yang berkebangsaan Yunani. Kita tahu bahwa zaman Yesus atau sebelum Yesus bahkan ada permusuhan antara orang Yunani dan orang Yahudi. Kita masih ingat zaman Yudas Makabe, itu sekitar 160 tahun sebelum Yesus lahir. Itu orang-orang yang berkebangsaan Yunani dari Syria Utara. Itu menyerang Yerusalem dan menduduki bait suci. Bait suci Yerusalem dijadikan jak-jakan orang-orang yang menyembah dewa-dewi. Sehingga bait Allah itu kemudian dipasang patung-patung dewa-dewi. Ada Zeus, ada Ptolemeus, ada dewa Hercules, ada dewa yang sekarang dipakai tasnya ibu-ibu, dewa Hermes. Kalau ibu-ibu pakai tas Hermes itu tasnya orang Yunani, dewa-dewi Yunani. Ya. Maka ketika Paulus dan Barnabas itu pernah menyembuhkan orang yang lumpuh di Listra. Masih ingat ya? Kok diam semua? Paulus kan jalan-jalan sampai di Listra, itu ketemu orang yang lumpuh. Lalu dibangunkan, disembuhkan oleh Paulus dan Barnabas. Maka ketika mereka orang-orang Yunani itu melihat ada orang yang sembuh, loncat-loncat dari lumpuh, orang-orang Yunani berteriak, dewa-dewi kita sudah turun dari langit berupa Paulus dan Barnabas. Paulus disebut Hermes, Barnabas disebut Zeus. Nah itulah ketika orang-orang Yunani yang kalau kita lihat sejarah, yang mula-mula dipelopori oleh orang yang paling hebat, ya, menjajah kemana-mana, pahlawan dari Yunani. Akhirnya bait suci itu dikuasai oleh orang-orang Yunani, khususnya Raja Antiochus Epiphanes. Lalu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Kalau mau Bapak Ibu mau baca di kitab Deuterokanonik ada kisah Makabe di sana. Lalu kelompok Makabe bersama rakyatnya dipimpin oleh pertama Yudas Makabe, kemudian Yonatan Makabe dan Simon Makabe. Itu 3 bersaudara. Mereka berhasil mengusir orang-orang Yunani dari bait Allah. Lalu bait Allah kemudian disucikan lagi dengan pentahbisan bait Allah. Pesta itu sering disebut pesta Hanukkah. Pesta Hanukkah. Nah, sejak dulu rupa-rupanya orang Yunani itu bermusuhan dengan orang Yahudi. Maka orang Yahudi kalau melihat atau menyebut orang Yunani, itu orang kafir. Simbol kafir itu apa? Simbol kafir itu anjing. Seperti ibu tadi. Ibu tadi orang Yunani datang kepada Yesus. Ini anak-anak biar kenyang dulu. Artinya siapa yang disebut anak-anak Tuhan itu orang-orang Yahudi. Ya, nanti sesudah anak-anak kenyang baru kamu sisanya, itu anjing-anjing. Gitu. Jadi orang kafir itu disebut anjing. Sama dengan anjing.
Kita seringkali juga disebut orang kafir itu. Anjing-anjing. Yang herder yang mana? Kita orang kafir. Kalau kita mengartikan kafir itu kaya firman, gitu. Nah, itu keren. Setuju? Bangga nggak disebut kafir? Anjing. Maka secara langsung itu dalam Injil Matius bab 7 ayat 6 itu ada 2 binatang yang disebut kafir, disebut najis. Artinya binatang apa itu? Anjing dan babi. Maka sampai sekarang 2 binatang itu disebut kafir. Maka Yesus mengatakan kepada kita semua di dalam adat istiadat orang Yahudi, yang membuat orang najis itu bukan yang masuk, tapi yang keluar. Yang masuk babi, anjing itu enak, membuat perutnya gede, ya. Tapi yang keluar itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut itu bisa membuat orang najis, dirinya juga najis. Bukan babinya yang masuk, tapi babi yang keluar. Babi lu, anjing lu, nah ini najis. Nah, orang ibu dari Yunani tadi yang di mata orang Yahudi disebut kafir, ternyata imannya lebih kuat, imannya lebih hebat. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak dari mejanya. Kenyang juga ya anjingnya. Bahkan anjing kadang-kadang lebih banyak makannya daripada anak-anak ya. Anak-anak paling berapa makan ayam. Kalau anjing bisa balung-balungnya kabeh dimakan. Tuh anjing di pasturan tuh makanannya ayam utuh segini-gini. Sehari 3 kali. Kita makan ayam aja sebulan sekali. Nah, begitu juga di dalam kehidupan Kristiani. Kalau Yesus saja menyelamatkan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan orang Yahudi, itu diselamatkan, apalagi kita pengikut Yesus, umat Kristiani, pasti lebih dicintai oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini kita merayakan cinta Tuhan Yesus kepada ketiga saudara kita, Bapak Ignatius Jatmiko, Bapak Yohanes Arman Amin, Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Guskito, yang dicintai oleh Tuhan. Dan mereka juga telah mencintai Tuhan di dalam seluruh hidupnya. Mereka telah menerima rahmat keselamatan, maka mereka telah berbahagia di rumah sana. Maka kita yakin dan percaya kalau orang-orang yang disebut orang kafir, orang Yunani yang memusuhi Yesus, dan juga orang-orang Farisi dan orang Saduki, ada Petrus yang pernah mengkhianati Yesus, menyangkal sampai 3 kali, Yudas juga pernah membuang Yesus, itu saja menerima rahmat penebusan, maka ketika saudara kita juga pasti merasakan damai sejahtera di rumah Bapa di sana. Dan mereka bertiga telah menjadi pendoa bagi kita-kita semua. Maka hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk apa? Untuk bersyukur kepada Tuhan atas imannya yang begitu kuat luar biasa, atas karya kasih-Nya Allah yang tampak dalam diri Yesus. Maka kita ucapkan kepada ketiga saudara kita, selamat menikmati hidup abadi di rumah Bapa. Doakanlah keluarga, doakanlah kami semua. Dan semoga kita pun dapat mengikuti jejaknya, setia kepada Tuhan, dan kelak boleh berjumpa lagi di rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita.
Aku percaya akan Allah, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang adalah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa. Saudara-saudariku terkasih, kita percaya bahwa Allah sungguh Maha Rahim kepada umat-Nya. Allah senantiasa berkehendak untuk menyatukan semua umat-Nya dalam kerajaan surga. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Bapa yang Maha Pengasih, kepada kerahiman-Mu kami percayakan almarhum Bapak Ignatius Jatmiko dan almarhum Bapak Yohanes Arman Amin yang telah meninggal 100 hari yang lalu. Terimalah di dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Semoga wafat dan kebangkitan putra-Mu menjamin penebusannya. Marilah kita mohon. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Ibu Aryani dan Ibu Lorencia Yohanes, beserta anak dan cucu-cucunya, agar diberi kesehatan dan kekuatan dengan terang Roh Kudus-Mu dalam menjalani kehidupan saat ini. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami percayakan almarhum Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Kusgito yang telah meninggal 2 tahun yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan putra-Mu menjamin penebusannya. Marilah kita mohon. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus, masuk dalam kemuliaan abadi, dan bangkitkanlah mereka untuk kehidupan kekal yang Kau janjikan dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kami berdoa pula untuk Ibu Lorencia Yohanes yang saat ini terbaring sakit. Mohon jamahan-Mu ya Bapa, agar kuat dan semangat dan segera pulih kembali. Marilah kita mohon. Marilah kita bersama saling mendoakan. Semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkannya dan mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, yang memiliki semua anugerah-Mu. Terima Tuhan, sembah
Marilah kita berdoa agar persembahan dan doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam perjamuan kudus ini kami berdoa bagi ketiga saudara kami, Bapak Ignatius Jatmiko, Bapak Yohanes Arman Amin, Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Kuskito, yang telah menghadap Engkau. Kau telah menyerahkan Yesus Putramu kepada maut untuk memperoleh hidup kekal bagi kami. Maka terimalah saudara-saudara kami ini agar berbahagia bersama semua orang kudus di surga. Bantulah kami, keluarga yang masih berziarah di dunia ini, agar menjaga dan mengusahakan kesatuan yang penuh dan mendalam di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil berseru. Atas segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui syariat dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, Bapak Ignatius Jatmiko, Bapak Yohanes Arman Amin, yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu, dan Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Kuskito, yang Kau panggil 2 tahun yang lalu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di atas seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang anak domba Allah yang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Inilah Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kita yang menghapus dosa kita.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pokok segala kehidupan, tak henti-hentinya Engkau menawarkan perjanjian damai, agar kami mengabdi-Mu dengan penuh iman dan tanpa takut. Terimalah dengan rela saudara-saudara kami, Bapak Ignatius Jatmiko, Bapak Yohanes Arman Amin, Bapak Bartolomeus Vicky Nyoto Kuskito, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Semoga mereka boleh berbahagia karena hidup begitu dekat dengan Engkau sendiri dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami semakin tekun membangun persaudaraan sejati bersama seluruh umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kita mohon doa Bunda Maria 3 kali. Salve Maria, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Saudara-saudariku yang terkasih, baik yang ada di studio Pulau Gebang maupun di rumah atau di mana saja Anda berada, terima kasih untuk doa yang begitu indah dalam kebersamaan yang penuh kasih. Doa yang penuh dengan iman dan tulusan hati pasti membahagiakan saudara-saudara kita yang sudah berada di rumah Bapa. Semoga doa mereka dari surga, dari tempat yang paling dekat dengan Tuhan, boleh memberikan kekuatan rohani dan juga peneguhan iman dan semangat baru bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya dan bagi kita semua. Salam untuk teman-teman yang boleh ikut dalam online, dalam Zoom. Semoga berkatnya boleh juga diterima melalui doa-doa ini. Terima kasih untuk semuanya. Marilah kita mengakhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Diutus membawa damai dan kasih Tuhan. Amin. Dewi Maria, Maria,
Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di studio maupun di rumah yang mengikuti misa online ini. Sungguh indah tadi yang sudah sampaikan Romo, kita berjalan Ekaristi ini dengan baik dan lancar. Mungkin ada sambutan dari pihak keluarga mewakili saudara kita dari Bapak Yohanes, Bapak Jatmiko, ataupun Bapak Vicky untuk mengucapkan terima kasih. Ada? Atau Ibu Seli atau Pak? Silakan Pak. Selamat malam Bapak, Ibu, Pak Komsos, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena sudah berkenan hadir malam ini untuk arwah misa memperingati misa arwah dari ayahanda kami, Bapak Bartolomeus Vicky Nyotokuskito, Bapak Jatmiko, dan Bapak Arman. Semoga kebaikan Bapak Ibu, kesediaannya untuk hadir malam ini mendapatkan kelimpahan berkat dari Tuhan. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih juga buat Romo yang udah dari Papa Gada sampai hari ini terus mendoakan, terus buat Pak Agus, Pak Andi, Pak Agun yang terus membantu saya sama proses ini juga, dan teman-teman semua. Terima kasih untuk doa-doanya. Tuhan memberkati. Mungkin dari keluarga yang ada di rumah bisa memberikan sambutan dalam persembahan yang sudah dilaksanakan tadi. Bisa mewakili dari pihak Bapak Yohanes, Bapak Jat, atau Pak Vicky. Saya sebagai seorang sahabat turut berbahagia terselenggaranya misa arwah pada malam hari ini. Semoga suami dari teman saya, Liana, berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga dan serta para kudus. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan. Dan bagi saudara kami yang ditinggalkan, diberikan penghiburan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Suara sedikit ya? Edipur ya? Suara Edipur. Yang ngomong Edipur bukan? Apa? Edipur. Terima kasih sebelumnya. Saya Ellen Kumalasari, anak dari Bapak Bartolomeus Vicky Nyotokuskito, mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Alfonsus Setia Gunawan dan kepada keluarga Bapak Ignatius, almarhum Ignatius Jatmiko, dan keluarga almarhum Bapak Johannes Arman yang telah mengizinkan kami sebagai keluarga almarhum Vicky Nyotokuskito untuk mengikuti misa arwah pada malam hari ini. Semoga almarhum Bapak Ignatius, Bapak Johannes, dan Papa kami Bapak Vicky
diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima di sisi Tuhan di surga mulia. Terima kasih. Salam dari Medan. Terima kasih. Di Medan. Anaknya di Medan. Saya pikir di Medan. Nggak tahu. Itu barusan ngomong. Yang dokter ya. Tapi nggak dengar. Itu dia ngomong nggak dengar. Terima kasih untuk semuanya. Malam hari ini kita sudah tutup. Dan terima kasih semuanya untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam perayaan Ekaristi mengenang saudara kita, Bapak Jatmiko, Pak Vicky, dan Bapak Yohanes. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Vicky sakit apa, Mati?